Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan lagi pembahasan kitab Intisari Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Setelah beberapa hari yang lalu kita melaksanakan ujian tengah buku. Semoga teman-teman semua mendapatkan nilai ujian yang terbaik. Dan telah hadir bersama kita Ustadz Muflis Safitra Hafizahullah. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri di Mufid Islamic Academy dan kepada seluruh pemirsa Mufid TV Official, baik yang menyimak di channel kami di YouTube maupun di Facebook. Pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan Hilyah Thalibul Ilmi yang kami ringkas menjadi sebuah buku, Intisari Hilyah Thalibul Ilmi. Dan kami doakan untuk teman-teman yang kemarin telah mengikuti ujian setengah buku Intisari ini, semoga mendapatkan nilai yang terbaik dan terus belajar, semangat sampai menamatkan satu angkatan dan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu hadiah umroh menanti. Amin. Pada hari ini kita akan masuk dalam poin ke-23 yang ada di buku Intisari. Dan poin ke-25 kalau di buku yang asli, yaitu poin rakus dalam menuntut ilmu. Silakan. Poin ke-23. Rakus dalam menuntut ilmu. Engkau akan rakus dalam menuntut ilmu jika engkau memahami pepatah yang dinisbatkan kepada Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Harga diri seseorang terletak pada hal yang menghiasi dirinya. Hendaknya engkau memperkaya diri dengan warisan Nabi SAW. Kerahkan segala kemampuanmu dalam menimba, menggapai, dan memperdalam ilmu. Ada kasidah Imam Ahmad bin Abdul Jalil rahimahullah. Orang yang tinggi motivasi tak sama dengan yang rendah. Sebagaimana orang pandai tak sama dengan yang pandir. Harga diri seseorang terletak pada hal yang menghiasi dirinya. Demikian ketetapan Imam Ali. Rakuslah dalam menuntut ilmu. Demikian kata Syekh Bakar bin Abi Zaid di dalam kitab Hilyah Thalibul Ilmi ini. Kalau saya beri contoh, ya, qadarulahnya di buku ini tidak ada contoh. Misalnya kalau kita kajian, orang berlomba-lomba untuk menempati tempat terdepan, itu termasuk tipikal rakus menuntut ilmu. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Justru bukanlah kebaikan merasa diri tawadhu dengan cara menempatkan diri terbelakang. Justru dalam menuntut ilmu itu harus rakus. Meskipun ya tidak perlu sampai berkelahi, berebutan, hingga berselisih dengan teman, nggak mau lagi tegur-teguran demi rebutan tempat. Rebutan baik, tetapi harus tetap mengedepankan kedewasaan. Kalau saya nggak salah di pertemuan sebelumnya, saya pernah cerita bahwa kita di kajian Syekh Syatri dulu, itu sampai ya, anak ngomong sama salah satu teman, bilang ini tempat saya setiap hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa selama 2 tahun terakhir. Dia mengatakan sejujurnya ini adalah tempat saya setiap hari Kamis 4 tahun terakhir. Ya sudah, kita balap-balapan aja ya, nggak boleh saling marah, oke ya. Dan itu adalah bagian dari bentuk orang rakus dalam menuntut ilmu. Ada lagi orang setengah jam sebelum kajian itu sudah duduk menempatkan diri. Bahkan kita dulu di kajian Syekh Fauzan itu, saya pernah cerita di sesi yang sebelumnya, jam 4:30 datang itu udah nggak dapet tempat di depan. Ya. Ini sebuah semangat yang diperlihatkan oleh orang-orang yang rakus dalam menuntut ilmu. Kata Syekh tadi, engkau akan rakus menuntut ilmu jika memahami pepatahnya Ali bin Abi Thalib.
salah seorang khalifah ar-rasyid. Kata beliau, wa qimatul mar'i ma yuhsinuh. Harga diri seseorang itu terletak pada yang menghiasi dirinya. Tanpa bermaksud merendahkan. Ada dua pekerjaan sama-sama sifatnya adalah bedah dan nambal. Yaitu bedah ban sambil nambal ban, sama bedah perut nambal perut. Gaji mereka secara pendapatan duniawi jelas jauh. Penghormatan manusia terhadap mereka jelas jauh. Pekerjaannya sama, nyari apa yang salah di ban, lalu bagaimana caranya menambalnya. Tapi ini adalah sesuatu yang menghasilkan dirinya. Ban. Kalau dokter, perut, nyawa manusia, kesehatan. Itu salah satu contoh. Apa yang lengket dan menghiasi diri kita, itu akan menentukan harga diri kita. Kalau kita sebagai penuntut ilmu jauh lebih dikenal dengan tawa dan canda, ketimbang keseriusan dalam menuntut ilmu, tentu akan berbeda dengan orang-orang yang ketika ditanya tentang ilmu bisa menjawab. Ketika dia ditanya tentang masalah-masalah hukum syar'i, dia bisa menjelaskan, apalagi dengan dalil-dalil. Ya, tentu harga diri akan sangat berbeda di mata manusia. Meskipun tidak bermakna kita mencari ilmu demi harga diri. Dihargai orang adalah bonus saja. Bukan itu tujuan utama. Disebutkan Syekh di sini, hendaknya engkau memperkaya diri dengan warisan Nabi SAW. Kerahkan segala kemampuan dalam menimba, menggapai dan memperdalam ilmu. Saya berikan dalil di catatan kaki nomor 47. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan dirinya menjadi baik, niscaya Allah akan menjadikan dirinya paham atau faqih dalam ilmu agama. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang rakus dalam menuntut ilmu agama itu adalah cerminan orang yang Allah kehendaki dirinya menjadi lebih baik. Terakhir tadi di sini ada kasidah Imam Ahmad bin Abdul Jalil rahimahullah. La yakunu sariyu mithlad dani. La waladhu dhakai mithlal ghabi. Qimatul mar'i kullu ma ahsanal mar. Qada'un minal imami Ali. Di sini boleh ditulis mar'u, hamzahnya nyambung, boleh juga dipisah, tapi beberapa cetakan memisah, makanya saya juga ikutan memisah. Orang yang tinggi motivasi tidak sama dengan yang rendah motivasinya. Kelihatan tempat duduknya di majelis ilmu tidak sama antara yang tinggi motivasi dengan yang rendah motivasi. Tidak sama antara jam kehadiran yang tinggi motivasi dengan yang rendah motivasi. Sebagaimana orang yang pandai tak sama dengan yang pandir. Harga diri seseorang itu terletak pada yang menghiasi dirinya. Demikian ketetapan Imam Ali. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah jeda. Teman-teman, kita jeda terlebih dahulu. Seorang polisi, satpam, security, pegawai sebagian perusahaan di bidang marketingnya. Ya. Ini rata-rata memang ada peraturan perusahaan yang mereka dilarang untuk memelihara jenggot. Dan tidak hanya di Indonesia. Tadi Syekh Shalih Fauzan kan berkata sebagian di zaman ini pemuda-pemuda itu belum tinggalnya di mana? Di Saudi. Saudi pun punya ujian yang sama. Ya. Karena sebagian dari perusahaan-perusahaan luar negeri mereka pun investasi di negeri sana, di Saudi. Dan mereka punya peraturan yang kurang lebih sama. Orang-orang tertentu mereka dilarang untuk berjenggot. Ya, dikarenakan dikhawatirkan nanti ya, apalah tujuan-tujuan mereka. Ya. Maka kepada mereka saya sebutkan bahwa dalam syariat Islam seorang laki-laki itu wajib memanjangkan jenggot. Adapun ternyata antum tidak bisa dikarenakan apa nih? Soal faktor pekerjaan, bukan berarti jadi boleh. Ya, berarti antum telah menyelisih satu sunnah.
Ya, dan ketika seseorang melakukannya, memotong jenggotnya, ketika dikatakan itu lalu wajib, berarti mereka telah berdosa. Ya. Apakah ada hubungannya dengan penghasilan saya? Karena untuk mendapatkan penghasilan itu saya harus potong jenggot? Jawabannya tidak. Penghasilan antum tidak ada hubungannya dengan jenggotnya. Penghasilan berkenaan dengan pekerjaannya. Pekerjaannya halal-halal. Adapun ininya mengikuti peraturan perusahaannya beda lagi. Ya. Tetapi sekedar untuk diketahui bahwa itu dilarang di dalam Islam. Gitu. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Intisari Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Kepada Ustadz, kami persilakan. Langsung saja, poin yang berikutnya, poin ke-24 dalam kitab Intisari Hilyah Thalibul Ilmi, perjalanan menuntut ilmu. Poin nomor 24, perjalanan menuntut ilmu. Ada pepatah yang mengatakan, siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan, tak akan jadi tujuan perjalanan. Siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, mencari guru, dan mengembara menimba pengetahuan dari mereka, maka tidak akan jadi orang yang pantas untuk didatangi. Para ulama yang telah menghabiskan waktu dalam belajar, mengajar, dan talaki, mereka memiliki banyak tulisan, humor berisi ilmu, dan pengalaman yang sangat berharga untuk diketahui dan sulit dicari dalam buku-buku. Hati-hati dari kemalasan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana gaya hidup sebagian orang sufi, pengangguran yang mengklaim lebih senang dengan ilmu khiraq atau tembus dari langit daripada ilmu waraq, tulis-menulis di atas kertas. Di antara mereka ada yang mengatakan, untuk apa mendengar si Abdul Razak jika bisa mendengar langsung dari Al-Khalaq atau Sang Pencipta. Ada lagi yang berkata, jika mereka berbicara dengan ilmu waraq, kulawan mereka dengan ilmu khiraq. Hati-hati dari orang seperti itu, karena mereka tidak membela Islam, tidak memerangi kekufuran, malah di antara mereka ada yang menjadi penyakit dan bencana bagi Islam itu sendiri. Di poin berikut ini, yang ke-24 di buku Intisari, dan ke-26 kalau di kitab yang asli, Syekh mengatakan, man lam yakun rohlatan, lan yakuna rohlatan. Boleh mengatakan lan yakuna rohlatan, boleh juga lam yakun rohlatan, karena dua lafaz ini ada di beberapa cetakan. Tapi saya pakai yang lan yakuna rohlatan, karena ini yang saya lihat lebih banyak dipakai. Siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan, maka tidak akan menjadi tujuan perjalanan. Ibaratnya orang kalau tidak pernah merantau menuntut ilmu, tidak akan orang merantau menuju dirinya untuk ditimba ilmunya. Kata Syekh di sini, siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, tidak pernah mencari guru, tidak pernah mengembara menimba pengetahuan dari mereka, maka tidak akan pernah jadi orang yang pantas untuk didatangi. Untuk dijadikan sebagai tujuan perjalanan orang menimba ilmu dirinya. Para ulama yang telah menghabiskan waktu dalam belajar, mengajar, dan talaki, mereka memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berharga, yang tidak tertulis dan tidak bisa didapatkan dari buku-buku, melainkan dari pengalaman orang yang sengaja meninggalkan kampung halaman demi mencari ilmu. Saya dulu pernah punya satu video, judulnya Merantau dan Jadilah Ayam Kampung. Ya. Masih ingat waktu kecil dulu bapak mengirim kita ya, di usia SMP untuk berangkat menuntut ilmu. Lalu untuk membesarkan hati anak, ya, karena keluarga itu kalau ngomong mengirim anak ke pesantren itu adalah ibarat orang yang tidak sayang anak, membuang anak. Tega, orang tua nggak mau ngurusin anak. Gitu. Untuk melawan stigma itu, bapak mengatakan, coba kamu lihat ayam di sebelah rumah. Ada dua model. Ya, kata bapak, itu yang dalam kandang, itu namanya ayam ras. Coba kalau diamatin, dimanja kan?
Kalau mau keluar di kandang diambil dulu, ditaruh gitu kan. Nanti makanannya ditaruh, ruangannya dikasih lampu. Coba lihat yang di pohon. Itu namanya ayam kampung. Makan, cari sendiri. Turun dari pohon, turun sendiri. Manjat, naik sendiri. Jangan boro-boro kata orang, mau pakai lampu. Pokoknya dia tidur di kegelapan malam di dahan-dahan pohon. Tapi nanti ketika sudah sampai di pasar, harganya beda. Ayam ras hanya jadi ayam potong. Telurnya hanya jadi lauk. Tulangnya, kalau kita makan opor ayam yang ayamnya ayam biasa, ayam ras kan patah gini aja gitu kan. Bisa dikunyah-kunyah. Ya. Adapun ayam kampung, harganya mahal. Telurnya mahal. Telurnya obat. Lebih berharga mana? Obat sama lauk? Obat. Pernah gigit tulang ayam kampung? Ya. Kayaknya mungkin gigi kita patah duluan. Iya. Ya. Karena keras. Kenapa? Karena tertimpa. Ditimpa kehidupannya. Iya. Ya. Maka orang yang mau untuk menjadi orang-orang yang seperti ayam kampung, yang mahal, yang berharga, yang bisa jadi obat, maka dia harus mau mandiri, ya, mengikuti bagaimana ayam kampung itu tidak pernah dimanja, ya. Sehingga kata bapak dulu, merantau dan bisa mandiri. Kalau merantau akan menjadi orang yang kokoh, orang yang tidak mudah goyah diterpa dengan permasalahan kehidupan. Orang yang gak gampang mengeluh. Sedangkan anak-anak yang cuma di rumah dimanja, tinggal "Ma, Pak, minta." Tinggal "Mana uang? Bi, mana anu?" Tinggal nyuruh-nyuruh, tinggal minta-minta. Ya. Tidak pernah nyuci sendiri, tidak pernah cuci piring sendiri, tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Kalau ada permasalahan atau ditonjok temannya langsung, "Ma, ngadu. Pokoknya sekolah besok. Pokoknya besok berhenti aku sekolah kalau temanku ndak dikeluarin dari sekolah. Pokoknya bapak harus ke sekolah, ngadu." Kayak gitu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang layak untuk ditimba ilmu dan orang jauh-jauh datang untuk menjadikan kita sebagai tempat menimba ilmu juga, maka harus mau mengadakan perjalanan. Di sini juga tadi disebutkan oleh Syekh, waspada dari kalangan orang-orang sufi pengangguran. Meskipun ya tidak semua sufi itu pengangguran, tapi ada juga pengangguran dari kalangan sufi yang mereka mengatakan mereka tidak perlu belajar karena mereka punya ilmu, namanya ilmu khiraq, yaitu ilmu tembus dari langit. Maksudnya ilmu tembus langit itu ya nggak perlu belajar. Di antara mereka ada yang mengatakan, ngapain kita dengerin kajiannya si Abdul Razak? Wong kita dengarnya langsung sama Ar-Razzaqnya, sama Al-Khalaqnya, sama Allahnya langsung. Ngapain kita dengar dari si Abdul Razak? Ada lagi yang bilang, kalau orang-orang itu mengajak aku bicara pakai ilmu warok, ilmu kertas mengertas, ilmu dalil-dalil, tak jawab pakai ilmu khiraq. Ya. Dan yang seperti ini adalah tipikal orang yang sebenarnya ya enggan untuk mempelajari ilmu dengan cara yang sejati, cara yang benar, yaitu langsung talaki. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ustadz, ilmu khiraq itu sama nggak dengan ilmu laduni, Ustadz? Kalau bahasanya Syekh ini bahasanya ilmu khiraq. Tapi kalau di sini kita sering juga dengar dengan kata laduni. Dan insya Allah keduanya ini sebenarnya hanya beda kosakata tapi sama. Yaitu ilmu di mana Anda mendapatkan ilham. Mendapatkan bahasa kita wangsit langsung dari Allah. Gak perlu duduk. Bisa dengan cara bersemedi, bisa dengan cara bertapa,
bisa dengan cara berzikir dan mengingat Allah saja nanti ilmunya langsung turun. Masya Allah. Gitu. Ya sebenarnya sama aja. Terus Ustaz, kalau ada yang mengatakan ketika berbicara ilmu agama ya, dia berkata ilmu saya ilmu laduni gitu. Gimana kita menanggapinya Ustaz? Kita bisa tanya sama mereka. Bapak atau kita yang ada zaman sekarang ini dibandingkan dengan orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi, yaitu para sahabat, lebih pintar mana? Mereka atau kita? Kalau nanti orang si pemilik ilmu laduni secara klaimnya ya, mereka mengatakan lebih pintar kami, maka sudah selesai. Nggak bisa bicara lagi. Karena kita bicara dengan orang yang tak sadar diri. Iya atau enggak? Iya, betul. Ngapain bicara dilanjutkan lagi berdebat panjang lebar dengan orang yang tidak sadar? Ya. Tapi kalau dia bilang pintaran para sahabat sih. Nah, baru kita tanya, kok para sahabat ilmunya semua talaki, Pak? Semua langsung datang kepada Nabi, duduk di majelis, Nabi ngomong, ada yang mencatat, ada yang langsung menghafal. Kok ilmunya mereka ilmu talaki? Kalau memang ada ilmu laduni yang mereka klaim langsung dari Allah, kenapa jelang-jelang peperangan itu Nabi tidak pernah memerintahkan kamu semedi di Gua Sur, kamu di Gua Hiro, kamu di Jabal Nur, kamu berpisah ya, cari wangsit dari Allah. Untuk memenangkan peperangan kita harus tahu ilmunya dari Allah. Nggak ada seperti itu. Sehingga saya katakan ilmu laduni atau ilmu khiro itu ilmu menghayal. Ya. Ilmu setan. Kenapa? Karena setanlah yang membisik-bisikkan nantinya. Karena yang benar itu adalah orang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sebagaimana para ulama dari zaman dahulu. Yang kata mereka itu ilmu warok. Semua ilmu warok, ilmu kertas mengertas. Menulis, menghafal, membaca. Talaki dari guru. Nggak ada semedi tiba-tiba punya ilmu. Mungkin ini dulu kita closing dan kita lanjutkan di video berikutnya. Baik teman-teman, demikian untuk materi kali ini. Dan untuk para mahasantri dan mahasantriwati, apabila memiliki pertanyaan bisa disampaikan di grup dan akan dijawab oleh para mualimin dan mualimat masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.